Satu lagi brand yang akan saya bahas adalah karakter parfum yang dia low budget, keluaran dari Salvatore Ferragamo. Kenapa saya bilang ini parfum low budget? Karena dia angkanya masih di bawah 500.000. Kalian bisa dapetin parfum ini di angka 400 ribuan. Series dari Salvatore yang Ferragamo yang saya akan bahas ini adalah series Attimo, yang mana dia ada 4 varian. Itu adalah Attimo yang original untuk perempuan, ada juga yang perempuan juga, itu Attimo Leao Florale. Lalu yang untuk laki-lakinya Attimo Pour Homme, dan yang saya akan bahas ini adalah Attimo Pour Homme yang Black Mass. Dia keluaran tahun 2014. Bagi saya pribadi, untuk nge-review sebuah parfum, kalau bisa saya tidak nge-review sebuah parfum yang sudah banyak orang bahas gitu ya, yang udah banyak di-review juga. Saya lebih suka mengeksplor satu parfum baru yang mungkin wanginya saya suka, dan itu bisa dijadikan referensi buat kalian untuk memiliki parfum yang saya review juga. Karena kebetulan saya ngelihat Attimo Pour Homme Black Mass ini awal mulanya terinspirasi dari salah satu YouTuber luar yang channelnya tuh Gentleman's Journey kalau nggak salah. Dia ngebahas Attimo Black Mass ini bareng sama istrinya gitu kan. Lalu setelah saya lihat yang video dia yang single reviewnya juga yang untuk Attimo Black Mass ini juga, kok kayaknya wanginya menarik nih gitu kan. Karena penasaran, lalu saya coba beli dekannya gitu kan. Nah, setelah saya beli dekannya, ternyata ini wanginya enak banget, saya suka gitu kan, dan kayaknya ini parfum yang wanginya jarang. Jadi saya pikir, wah, wangi seperti ini bisa juga dijadikan sebagai signature scent sekalian gitu kan. Tapi setelah saya pakai dekannya gitu kan, saya juga waktu itu punya dekan dari Gucci Pour Homme 2 gitu kan. Nah, wangi kedua ini kalau kita bandingin dia ada kesamaan, cuman bedanya kalau yang ini di ending dry note-nya dia akan kamu cium wangi yang lebih ke arah green notes, kalau ini kamu akan mendapatkan wangi ke arah spicy gitu kan. Mungkin ada beberapa persamaan yang kalian dapat antara Attimo Pour Homme Black Mass ini dengan Gucci Pour Homme 2 adalah mungkin di bagian wangi musky dan wangi pimentonya gitu ya. Sekarang saya akan bahas notes-nya gitu kan. Tadi saya sudah spray di sini untuk yang Attimo Black Mass ini. Oke, masih tercium dan sudah dapat di fase dry down-nya, karena dia untuk sampai di fase dry down-nya cukup lama nih gitu kan. Kalau yang ini juga udah saya semprot yang Gucci Pour Homme 2 gitu ya. Teman-teman bisa lihat dulu dari kemasannya, mungkin ya ini kemasannya dia full bottle-nya hitam, cap-nya juga dia ada plastik dalamnya, dan dia ada sorry ya, agak jelek nih kameranya, ada tulisan Salvatore Ferragamo di sini ya kan, semacam emboss. Cap-nya cukup berat, spraynya juga dia dark gray ya kalau saya bilang ya, dia nggak terlalu hitam gitu ya, tapi mengkilat gitu. Ininya dia seperti rubber, ada tulisan Attimo Pour Homme Black Mass Salvatore Ferragamo, di bawahnya ada label capnya menerangkan dia EDT 100 ml gitu kan. Capnya dia cukup bagus, bukan magnet tapi merekat cukup kuat. Kalau kalian goyang-goyang ya pasti jatuh juga gitu ya, tapi ini oke lah gitu. Untuk spraynya kita tes sambil kita bahas wangi notesnya kayak gimana. Spraynya dia bagus tapi tidak jauh gitu ya. Ini wanginya enak banget. Dengan harga 400 ribuan kalian bisa dapat wangi kayak begini. Ini keren banget. Ini jarang orang punya wangi seperti ini. Kalian akan langsung tercium di sini wangi yang kesannya tuh spicy ya. Spicy, woody, tapi woody-nya lebih ke arah ke kayak akar-akaran, dan juga musky. Oke, pada saat disemprot di sini kan akan mendapatkan wangi fresh ya kan, wangi fresh musky yang dia enak ya, bukan musky yang orang bilang apa ya, animalik gitu ya, nggak terlalu animalik. Di sini fresh banget gitu musky-nya. Yang bikin freshnya mungkin ada pembawaan dari pimento juga ya. Pimento ini yang sama
fresh dari mandarin orange. Oke, pimento itu kalau kalian tahu dia semacam cherry pepper atau mungkin cabai cherry gitu kan. Dia karakter si pimento ini yang dia tuh dagingnya manis gitu ya, nggak terlalu pedas, dan dia karakternya tuh lebih aromatik dibandingin cabai paprika. Dan wangi fresh orange mandarinnya inilah yang kombinasi awal itu jadinya keren banget. Kalian mesti punya ini parfum, ini keren banget. Oke. Nah, di fase mid note-nya ini kita akan langsung mencium wangi dari saffronnya, ada wangi black peppernya juga, dan wangi shades. Oke. Ini keren di fase mid-nya juga, di perpaduan wanginya keren banget. Kalian bisa mencium dari wangi saffron, black pepper, shades yang kombinasinya ini tetap masuk dari fase pertamanya. Jadi dari awal kalian cium maskinya sama fresh mandarin orange-nya itu nggak akan hilang sampai ke mid note-nya gitu kan. Mungkin pimentonya sudah tidak terlalu tercium, lebih tercium di mandarin orange-nya tadi. Oke, kalau sudah sampai di dry note-nya, di dry note ini yang lebih berasa lagi spicy-nya gitu ya. Kalian akan cium di sini wangi seperti cardamom, patchouli, dan ditutup sama wangi dari si vetiver-nya gitu. Tapi kalau secara overall pada saat penyemprotan sampai ke dry note-nya, kalian akan mencium itu hanya wangi dari musky, fresh mandarin orange, saffron, black pepper, dan cardamom. Oke. Tapi pada saat nanti misalnya kalian wudhu atau mungkin kena air cuci tangan, wangi yang akan di dry donut bertahan itu hanyalah dari si vetiver sama cardamom yang lebih ada tertinggal di sini gitu ya pada saat kalian cuci tangan. Oke, kalau kita bahas masalah kemiripannya sama Gucci Pour Homme yang kedua ini wanginya bener-bener mirip pada saat openingnya gitu kan. Tapi yang bedain dengan Gucci Pour Homme 2 ini adalah dia lebih ke arah green notes-nya lebih dapet, yang dia emang ada seperti wangi green tea-nya gitu ya. Tapi kalau ini lebih ke arah spicy. Jadi kalau kalian suka wangi yang seperti ini, kalian mau pilih yang akhirnya seperti apa gitu kan. Kalau kalian suka green notes, mungkin Gucci Pour Homme 2 cocok buat kalian. Tapi kalau saya pribadi, saya lebih suka wangi yang fresh, dan dia juga masih spicy juga, dan dia lebih ke berasa woody yang akar gitu, jadi nggak terlalu berat woody-nya. Saya lebih pilih Atimo yang Pour Homme Black Mask ini. Secara performance-nya ini juga ini keren. Tapi kalian jangan berharap lebih ya. Maksudnya keren saya di sini adalah dari segi shades-nya. Segi shades ini pada saat kalian pakai di ruangan kalian, dia akan bertahan sangat baik selama 1 jam, dan bahkan bisa kalian bawa ke ruangan yang lain. Ini wanginya dia berpindah gitu ya untuk shades-nya. Untuk projection-nya ini juga kadang bagus, kadang juga jelek. Ini kalau misalkan saya lihat tergantung dari kondisi lingkungan kita juga. Mungkin dia akan terbantu dengan angin gitu ya. Oke, kalau untuk dari longevity-nya ya benar, saya pernah nonton video referensi saya lain juga di YouTube channelnya si Redolescence itu bareng sama Brooklyn Fragrance Lover. Dia perbedaan si Brooklyn itu pada saat dia nyoba parfum ini, dia hanya 4 jam, sedangkan si Redolescence itu dia bisa bertahan sampai 6-7 jam gitu kan. Jadi kalian jangan berpikir, wah kok di video kamu bilangnya sekian jam gitu kan, padahal kenyataannya cuma sekian jam. Tiap orang punya pengalaman berbeda-beda dengan SPL-nya gitu kan, dan tiap orang juga bisa mengalami SPL yang berbeda-beda. Kadang dia mengalami SPL yang bagus, kadang mengalami SPL yang jelek juga gitu. Jadi itu tergantung lagi sama kondisi kita, kondisi lingkungannya gitu kan. Balik ke longevity. Kalau di longevity saya pakai ini kemarin dengan kondisi antara ruangan ber-AC dan tidak ber-AC, ini pas bertahan di angka 4 jam. 4 jam itu masih saya bisa rasakan di sekitaran saya dengan pemakaian ini kurang lebih saya lupa 10 atau 12 spray gitu kan.
Saya pakai itu di jam 8 malam, dan di jam 12 malamnya saya sudah tidak mencium terlalu banyak sih parfum ini gitu kan, dengan kondisi antara ruangan ber-AC dan tidak ber-AC. Tapi kalau kalian pakai ini ruangannya ber-AC, mungkin akan bertahan lebih lama gitu ya. Terus kalau misalkan si longevity-nya ini, itu kan 4 jam yang kita rasakan. Tapi kalau kalian spraynya di baju, itu masih bisa bertahan sampai dengan 12 jam. Jadi sampai besok paginya pada saat saya sholat subuh pun juga jam 5-an gitu ya. Ini masih bisa kecium, dan sampai di angka jam 8-an, jam 8 lewat pagi gitu ya, saya masih bisa mencium di baju saya gitu kan. Jadi untuk masalah perform SPL-nya, silahkan kalian explore sendiri, silahkan kalian coba sendiri, dan ingat, semua pengalaman bisa berbeda dengan tiap-tiap orang. Oke, ini recommended nggak untuk kalian punya? Ini recommended banget gitu kan, untuk kalian pakai di pagi, siang, sore, malam, ini oke. Dan segala macam occasion juga kalian cocok pakai ini. Kalian bisa pakai untuk kerja kantoran gitu kan, untuk kuliah juga oke, untuk sekolah juga oke, untuk ngedate sama pasangan kalian juga oke, untuk makan malam sama keluarga juga oke gitu kan. Ini parfum emang enak banget. Tapi kalau saya pesen untuk pemakaian siang hari, hati-hati. Ini dia fresh spicy, tapi kalau misalnya kalian yang terlalu kena matahari, terlalu sengat banget gitu ya, ngerinya ke badan kita, bikin wangi ini malah kurang enak gitu kan. Komplimen yang saya dapetin dari anak saya, dia suka, istri saya juga dia suka, akhirnya makanya saya beli Atimo ini dari beberapa tester yang saya punya gitu kan. Jadi ini saya yakin bisa dapat banyak komplimen juga gitu kan, karena saya belum ngetes keluar gitu kan. Tapi dengan wangi karakter ini saya bisa memprediksi ini parfum yang bisa mengundang baik lawan jenis atau mungkin teman-teman kita gitu ya, untuk kasih komplimen yang bagus sama parfum ini. Dengan harga yang kalian beli hanya 400 ribuan, punya parfum wangi yang oke juga, kenapa enggak kalian beli Salvatore yang Ferragamo Atimo Pure Homme Black Mass ini. Dari saya itu aja pembahasan parfum ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Ciao, see you.